Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, di tengah-tengah hiruk pikuk dinamika pemilu, terutama agenda pemilu Indonesia 2024 yang akan datang adalah kebersamaan pemilu antara pemilu legislatif dengan pilpres. Nah, kita masih beberapa bulan ya ke depan, ya kurang lebih sekitar 10 bulan lagi atau 11 bulan lagi akan memasuki 10 untuk atau 9 bulan untuk memasuki gelanggang pemilu pencoblosan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Saat ini dinamika itu begitu tinggi. Nah, tetapi ada satu negara yang kemarin itu telah melaksanakan pemilu, bahkan juga akan melaksanakan pemilu di bulan-bulan ini, tetapi banyak survei juga mengungkapkan, yaitu Turki, yang kalau saya tidak salah minggu depan akan menggelar pemilu, kalau saya tidak salah. Tapi nanti kita cek ulang. Tetapi hari-hari ini juga ramai karena mereka sudah lebih dekat untuk pemilu presiden dan pemilu tentu parlemen. Nah, yang mengejutkan saudara sekalian, salah seorang calon presiden mengundurkan diri karena kepleset video porno. Video porno, calon presidennya mengundurkan diri. Kita baca yang dimuat tanggal 12 Mei 2000 beritanya 2023 di FIFA Dunia ya. Oh, 3 hari berarti besok kalau tidak salah pemilihannya, hari Minggu besok. Karena beritanya kemarin, berarti hari Minggu besok, kan 3 hari kemudian. Jadi 3 hari sebelum pemilihan presiden yang paling ketat di Turki, salah satu dari 4 calon presiden, Muharrem İnce, telah mengundurkan diri dari pencalonan. Keputusan itu diambil setelah Ince mengaku mendapat tekanan atas tuduhan video porno yang melibatkan dirinya. Kita baca terus. Ince berada di bawah tekanan untuk memecah suara oposisi ketika mereka memiliki peluang terbesar untuk menyingkirkan Presiden Recep Tayyip Erdogan dari kekuasaan. Saya menarik pencalonan saya, katanya kepada wartawan, dikutip dari BBC Internasional Jumat 13 Mei 2023. Merujuk pada gambar dan video porno palsu, Ince mengaku bahwa hal itu merupakan salah satu alasannya untuk mengundurkan diri. Ya, video porno, entah dia nonton atau apa, itu kemudian mengundurkan diri. Dia mengeluh bahwa selama 45 hari dia telah difitnah dan mengalami pembunuhan karakter karena video seks palsu tersebut. Padahal itu palsu. Tetapi dia karena etikanya, menjunjung tinggi etikanya, dia kemudian mengundurkan diri sebagai calon presiden 3 hari menjelang coblos. Dia faktor palsu, video palsu, gambar palsu. Mereka mengambil video dari situs porno Israel dan menambahkan wajah saya di sana, katanya. Nah, kita itu satu hal ya, saudara sekalian. Tetapi kawan-kawan sekalian, para politisi yang itu tadi kan palsu menurut dia tidak melakukan itu, tetapi itu rekayasa teknologi. Ada video, ada laki-laki kemudian mungkin kepalanya ditaruh seakan-akan dia. Padahal dia mengatakan itu palsu, bukan dia dan sebagainya, tapi dia mengundurkan diri sebagai calon presiden. Ya. Ada yang lain di negeri yang lain, itu di Turki, ya. Di negeri yang lain, kawan-kawan sekalian. Ini diambil tulisan ini dari Ajam Mujahid Ijul Haq ya di Twitter. Kasus yang nyaris sama tapi tak serupa. Ini terjadi di Parlemen Inggris. Ya, salah satu anggota Parlemen Inggris mengaku 2 kali menonton film porno saat rapat dan dia kemudian mengundurkan diri karena soal etika, dianggap ketidakpantasan. Anggota Parlemen Inggris, ya. Kita bacakan. Kita ambil ini dari Reuters ya, Eropa, yang muat 1 Mei 2022 yang lalu. Kita ambil ini.
Seorang anggota parlemen Inggris yang telah diskors dari Partai Konservatif Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan pada Sabtu 30 April bahwa dia telah mengundurkan diri setelah mengakui 2 kali melihat pornografi di teleponnya di gedung parlemen. Partai Konservatif menangguhkan Neil Parish pada Jumat setelah dia melaporkan dirinya ke Komisioner Standar Parlemen. Dari Neil Parish ini nonton video porno aja mengundurkan diri dari anggota parlemen. Betapa tingginya etika. Ya, padahal Inggris itu sebetulnya etikanya tidak terlalu ini, tetapi di politik modern seperti di ini, mereka di Inggris ini banyak juga yang ateis. Negeri mayoritas Kristen, tapi banyak juga ateis, Islam juga ada. Boleh dikatakan mereka menganut negara sekuler. Tetapi dalam soal etika, para politisi, para pemimpin, mereka pegang. Dan mereka nonton, dia mengakui menonton 2 kali. Mengakui sendiri ketika sidang parlemen, dia mengundurkan diri. Itu di Inggris, saudara sekalian. Kita nggak usah dan rakyat juga tidak menginginkan hal itu, mengontrol mereka. Mereka menganggap rakyat mereka itu menganggap bahwa seorang pemimpin itu harus bersih dari hal-hal skandal seperti itu. Apalagi korupsi. Nonton film porno aja ketahuan itu ditolak. Dan orang ini sebelum ditolak, dia mengaku sendiri ya kemudian mengundurkan diri. Itu di Inggris, saudara kedua. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ini ya. Yang ketiga, saudara sekalian, ada anggota DPR Jepang. Anggota DPR Jepang, Parlemen Jepang, namanya Kensuke Miyazaki, saat melakukan konferensi pers di Tokyo, Jepang 12 Februari ya, beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan sekalian, itu juga mengundurkan diri karena ketahuan dia punya pacar yang lain. Ada pacarnya. Yang mungkin dalam bahasa kita juga karena bahasa kasar kita ada selingkuh. Begitu ketahuan media, dia mengundurkan diri. Itu Jepang ya. Kita ambil dari liputan 6com ya. Anggota DPR Jepang yang memicu perdebatan nasional terkait cuti hamil untuk para bapak mengundurkan diri. Penyebabnya ia mengakui berselingkuh saat istrinya akan melahirkan. Yang tadi namanya kita sudah sebutkan. Nah, kemudian saudara sekalian, ada lagi dari Serbia. Serbia itu salah satu negara bekas Yugoslavia. Banyak juga ateis di situ. Tetapi tetap mereka yang masih setia terhadap agama mayoritas Kristen. Ya. Ini orang juga mengundurkan diri karena dia pernah menonton film porno. Ketahuan menonton film dewasa saat debat sengit di parlemen Serbia. Hal tersebut dilaporkan oleh stasiun TV RTS yang dikelola pemerintah Serbia dan dikutip oleh kantor berita AFP. Namanya siapa? Anggota parlemen ini Stefanimir Stefanimir, anggota parlemen Serbia. Ketika terjadi perdebatan di parlemen, dia lagi terlihat terpergok menonton konten pornografi di ponselnya selama debat sengit di parlemen Serbia. Ada lagi nonton di DPR, lagi perdebatan, dia nonton film porno. Dia kemudian mengundurkan diri. Dikecam oleh eksekutif dari Partai Progresif Serbia, kemudian dia mengundurkan diri dari anggota parlemen. Nah, kawan-kawan sekalian, bagaimana dengan kita? Saudara, salah satu calon presiden kita di Pilpres yang akan datang dan telah dicalonkan oleh partai penguasa, the ruling party hari ini, mengaku secara terang-terangan dan mengaku
seakan-akan itu menjadi hobinya. Dan dia mengatakan, apa yang salah kalau saya nonton itu, wong saya sudah besar, saya sudah berkeluarga. Hobi nonton film porno. Bayangkan betapa malunya kita ketika negeri-negeri itu kita anggap sebagai negeri sekuler, Inggris, Jepang, ya, yang bukan Islam, bukan mayoritas Islam. Ada kemudian mereka pun bukan Muslim. Ada Serbia, Turki. Itu rekayasa gambar saja, tapi ketika beredar di tengah-tengah pertarungan perebutkan suara rakyat untuk capres, yang dia sendiri mengatakan bahwa itu ada rekayasa, gambarnya, fotonya direkayasa, rekayasa elektronik, IT. 3 hari lagi pemilihan, mengundurkan diri calon presidennya. Dan tadi dari pertama kita sudah ajukan, kita punya calon presiden mengaku secara terang-terangan hobi, tapi di mana-mana dengan permainan para buzzer, permainan media, permainan uang, disambut. Di negeri yang Muslim terbesar di dunia, 87,3% menurut statistik tahun lalu. Para ulama-ulama, mungkin karena uang dan macam-macam, mereka menyambutnya. Bikin zikir besar-besaran, memalukan sebetulnya. Dan ini karena sampai sekarang itu dimuat, ya. Nanti sebentar juga kita akan sertakan potongan video yang bersangkutan, pengakuan yang bersangkutan, dan bangga hobinya menonton film dewasa atau film porno itu atau film blue. Seorang pemimpin negara, bahkan juga seorang gubernur saat ini, kita sebut saja Ganjar Pranowo. Sebetulnya kita tidak ada masalah, tetapi ini kita kemukakan sekadar memberikan bahwa betapa kita tidak punya nilai sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia, yang katanya di dalam Islam itu nilai-nilai itu sangat penting, etik itu sangat penting. Tetapi kita tidak menyoal, justru yang jadi etika dijunjung tinggi di negara-negara yang kita anggap mereka selama ini negara-negara yang tidak punya agama, tidak, yang sekuler. Termasuk Turki yang masih dianggap sekuler karena lama bertahan di dalam negara sekuler. Baru hari ketika Erdogan menjadi presiden, baru nilai-nilai agama itu mulai ditumbuhkan. Inggris, Serbia, Jepang, dan masih banyak lagi kita dengar, misalnya kalau Korea Selatan, tapi kita cukup memetikkan beberapa contoh saja yang kita sudah sampaikan tadi. Ya, di negara-negara yang selama ini kita anggap mereka itu sekuler, tetapi nilai-nilai etika yang mereka junjung para politisinya masih, dan rakyat mereka memang seperti itu. Barang siapa, walaupun mereka sebetulnya rakyatnya soal-soal begitu bebas, seks bebas itu berlangsung di dalam kehidupan masyarakatnya. Tetapi bagi mereka, seorang politisi yang mewakili mereka, apalagi seorang pemimpin, yang mereka menginginkan tidak boleh cacat, tidak boleh seperti mereka. Mengapa kita yang belum tentu juga kita punya kehidupan rakyatnya, kehidupan seperti negeri-negeri itu, tetapi begitu lemah etika kita, dan kita menyanjung pemimpin yang secara nyata-nyata mengatakan dia hobi menonton hal-hal yang seperti itu. Bagaimana, bayangkan saja kalau itu. Dan podcast dengan Deddy Corbuzier itu kan sampai sekarang berlangsung dan bisa diakses oleh siapa saja, oleh anak usia berapa saja, dan pengakuan itu didengarkan langsung. Nah, pantas atau tidak? Dan yang bersangkutan belum lagi hal-hal lain. Mantan anggota ketua DPR Setia Novanto menyebut yang bersangkutan menerima suap 500-an miliar, 500-an juta 500.000 US dollar ketika kasus EKTP yang menyeret Setia Novanto sebagai ketua Golkar dan ketua DPR ke dalam penjara hingga hari ini. Demikian juga seorang juga mengatakan di dalam persidangan, mantan bendahara Partai Demokrat Sapaid, dia juga menyebut bahwa Setia Novanto awalnya dikasih 150.000 dolar, tidak mau, dia minta ditambah dan dikasih 520.000 dolar US dollar dalam kasus EKTP. Najarudin menyebut.
Tapi kita seakan-akan bahwa itu tidak ada arti bagi seorang pemimpin besar yang negerinya muslim terbesar di dunia. Ada yang sakit dengan kita ini. Mental kita dan mental rakyat kita mestinya itu tidak didukung dalam semua level kepemimpinan. Tetapi kenapa yang Barsukuna tidak? Berarti baik NU, Muhammadiyah maupun yang lain-lain yang selama ini menggaungkan tentang betapa mulianya nilai-nilai Islam, yang tidak boleh kebiasaan-kebiasaan seperti yang diperlihatkan oleh Ganjar Pranowo sebagai capres hari ini, itu tidak boleh ditolerir, baik itu di dugaan suap ketika menjadi anggota Komisi 2 DPR RI maupun ketika mengakui secara telanjang dan bangga bahwa dia punya hobi nonton film porno, bokep atau blue. Kalau kita dukung, sakit apa kita? Sakit atau tidak? Jadi rakyat Indonesia, malu kita kepada negeri-negeri yang selama ini kita anggap sebagai negara sekuler, negara yang tidak bertuhan. Jepang itu agama ini, mereka itu agama Shinto, kemudian juga ada agama Tokugawa. Islam, agama Kristen juga sedikit, Islam juga sedikit, tapi mereka nilai etiknya mereka juga tinggi. Kalau mereka dianggap melanggar etika, yang tadi kita sebutkan itu, berpacaran yang dianggap selingkuh, anggota parlemen dimarahi oleh rakyat, dikritik oleh media, oleh rakyat, mengundurkan diri dari anggota, karena tanggung jawab etiknya. Demikian juga anggota parlemen Serbia, anggota parlemen Inggris, calon presiden Turki yang 3 hari lagi dia difitnah, itu difitnah dengan konten pornografi, dia mengundurkan diri dari kandidat presiden, calon presidennya sudah resmi lagi 3 hari lagi mau di pemilihan pilpres itu berlangsung. Jadi saudara sekalian, kita menghimbau supaya saudara Ganjar, kalau saya ya, saudara Ganjar, harusnya, dan Anda jangan bangga dengan itu, harusnya Anda minta maaf. Setidak-tidaknya itu yang paling terlemah. Tapi Anda pun hingga hari ini tidak minta maaf kan? Dan bangga di mana-mana. Seakan-akan hal seperti itu adalah sesuatu yang lumrah karena sudah dewasa dan lain sebagainya. Kebiasaan seperti itu, kebiasaan pemimpin sesuatu yang lumrah. Dan Anda banggakan di depan podcast yang ditonton oleh ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang di dunia. Dan Anda dan oleh Jokowi sebagai presiden memperjuangkan Anda habis-habisan bersama PDIP. Demikian kawan-kawan sekalian, terserah rakyat Indonesia. Pikirkan itu dan kita malu di tengah sorotan dunia, di mana kita mengatakan nilai-nilai kita ini bangsa berpancasila. Itulah calon pemimpin yang berpancasila, yang mengaku aku Pancasila, aku Indonesia, benda macam-macam. Inilah model seperti itu. Pemimpin Pancasila yang suka film bokep, film porno, film biru. Itukah yang kita kehendaki? Kasihan bangsa ini. Kita dibohongi, ditipu berulang-ulang, dan kita anggap hal itu hal yang biasa. Padahal di negeri-negeri, padahal kita mengatakan kita adalah negeri yang bertuhan, negeri yang beragama. Tidak ada itu komunis atau tidak ada itu ateis misalnya. Tapi kita tidak malu dengan mereka-mereka yang tadi kita sebutkan. Negeri-negeri dan rakyatnya dari negeri-negara yang kita sebutkan tadi. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.